Halo, apa kabar Bu? Apa kabar Bu Arlinda? Halo Pak Sul, kabar baik. Bagaimana dengan Bapak? Baik-baik saja. Ada yang ingin saya bahas dengan Ibu hari ini. Tentu saja Pak Sul. Apa itu? Aku ingin membahas tentang cara menghadapi siswa yang sulit di dalam kelas. Siswa yang sulit di kelas Pak ya. Baik Pak. Apa yang Bapak maksud dengan siswa yang sulit itu Pak? Bisa dijelaskan Pak? Beberapa beberapa siswa yang sering tidak tertarik pada pembelajaran dan lebih suka bermain-main di kelas. Aku ingin aku merasa sulit untuk membuat mereka fokus pada pelajaran dan menarik menarik minat mereka. Baik Pak. Yang saya dengarkan tadi Bapak mengatakan bahwa siswa-siswa yang tidak tertarik dengan pembelajaran dan lebih suka bermain. Terus Bapak ingin membuat mereka fokus dan menarik minat mereka. Jadi, situasi ideal seperti apa yang Bapak inginkan? Saya ingin murid-murid saya fokus dan tertarik untuk belajar, Bu. Baik, Pak. Jadi, Bapak ingin murid Bapak bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran, Pak ya, dan tertarik belajar. Eh, untuk membuat murid Bapak fokus, apa saja yang sudah Bapak lakukan? Yang sudah saya lakukan yaitu adalah mencoba menggunakan pembelajaran atau metode yang bervariasi dan terus mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, Bu. Oke Pak, jadi Bapak sudah menggunakan berbagai metode Pak ya, dan Bapak juga ternyata sudah membuat kesepakatan kelas bersama. Jadi Bapak sudah melakukan semua itu. Apa lagi yang perlu ditambahkan atau dilakukan berbeda sehingga murid-murid Bapak itu bisa fokus belajar dan tertarik untuk belajar? Mungkin saya dapat memetakan kebutuhan belajar mereka terlebih dahulu, Bu. Sehingga saya dapat melihat minat belajar murid, sehingga saya dapat memfasilitasi setiap kebutuhan belajar tersebut. Mungkin dengan begitu mereka akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Menarik Pak ya, jadi Bapak ingin memetakan kebutuhan belajar murid. Terus saya tertarik dengan memfasilitasi yang Bapak sampaikan tadi. Uh, memfasilitasi seperti apa yang Bapak maksud? Bisa dijelaskan lebih spesifik? Saya merencanakan untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, dengan menyiapkan berbagai macam metode, konten pembelajaran, melaksanakan diferensi proses, dan nanti murid-murid juga dapat menghasilkan produk yang berbeda-beda sesuai dengan minat mereka. Itu mungkin dapat membuat mereka untuk tertarik dalam proses pembelajaran, Bu. Baik Pak, jadi Bapak ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Jadi dalam situ Bapak ingin berdiferensiasi konten, proses dan juga produknya. Jadi itu disesuaikan dengan minat mereka Pak ya. Ya, Bu. Baik Pak, kira-kira rencana Bapak tadi itu kapan dilaksanakan? Mungkin minggu ini saya akan mulai melaksanakan observasi dan minggu depan saya sudah mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas dan semoga murid-murid saya dapat belajar dengan baik dan lebih tertarik lagi, Bu. Baik Pak, bagaimana Bapak memastikan bahwa ini dapat berjalan? Yang saya lakukan yaitu melibatkan kepala sekolah untuk memonitoring progres yang saya lakukan dan memintanya melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya, Bu. Luar biasa Pak Sul. Semoga apa yang Bapak rencanakan dapat berjalan dengan baik ya Pak Sul ya. Terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan dan membantu saya dalam hal ini. Sama-sama Pak Sul. Nanti kalau Bapak sudah melaksanakan rencana Bapak, kita bisa saling sharing lagi Pak ya.
tentang hal-hal menarik yang Bapak temukan ya. Tentu saja, Bu. Saya mau masuk kelas dulu ya. Permisi. Silakan Pak, saya juga sudah harus masuk kelas. Mari Pak Sul. Mari, Bu. Siapa sekarang? Oh Pak Sul deh. Boleh Pak Sul. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junopan, apa kabar kamu hari ini? Bapak harap kamu dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap dalam kondisi kita sebelumnya. Anda? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Kabar saya baik hari ini Pak. Semoga Bapak dan keluarga juga sehat selalu. Amin. Amin. Junovan, kira-kira kamu keberatan atau tidak kalau hari ini Bapak ingin mengobrol sebentar? Ada yang Bapak ingin bicarakan sama kamu. Oh gitu ya Pak. Gak apa-apa sih Pak. Kebetulan juga hari ini saya gak langsung pulang. Tunggu adik yang latihan musik. Dan kebetulan juga ada yang ingin saya curhatkan ke Bapak. Oh gitu. Baiklah kalau begitu. Mari ke ruangan Bapak aja biar ngobrolnya atau ceritanya lebih santai. Baik Pak, mari. Junopan, akhir-akhir ini Bapak lihat ada yang sedang kamu risaukan. Kira-kira apakah kamu ada masalah? Kalau ada masalah, tolong disampaikan sama Bapak. Sebagai bu guru, Bapak juga adalah orang tua kamu di sekolah. Iya Pak, sebenarnya saya sedang ada masalah. Terima kasih Bapak sudah bertanya, sehingga saya jadi lebih tenang. Jadi, apa masalah kamu? Apa masalah yang sedang kamu hadapi? Terus, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah kamu? Baik Pak, jadi sebenarnya saya malu untuk menceritakannya. Tapi daripada saya tidak nyaman, lebih baik saya menceritakannya kepada Bapak, supaya saya bisa belajar dengan tenang. Jangan khawatir, Jonovan. Silahkan ceritakan masalahmu. Bapak adalah orang tua kamu di sekolah. Baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Jadi begini Pak, saya jarang masuk sekolah Pak. Oh, kenapa kamu jarang masuk ke sekolah? Apa alasannya? Jadi begini Pak, terkadang saya bantu orang tua saya jualan Pak. Karena paginya saya bantu ibu saya untuk jualan di pasar Pak. Terus, kalau boleh Bapak tahu, apa yang menyebabkan kamu tidak masuk sekolah? Jadi begini Pak, setiap hari saya ke pasar terlebih dahulu. Habis dari pasar baru saya berangkat ke sekolah setelah jualan ibu saya habis. Terus, kamu sudah sampaikan ke kepala sekolah dan Bapak Ibu guru di sekolah ya, bahwa kamu sering terlambat? Sudah sih Pak, dan kata kepala sekolah dan Bapak Ibu guru nggak apa-apa. Cuma saya yang merasa nggak enak Pak. Terus, kira-kira kata dari Bapak Ibu guru, kalau kamu sering terlambat, apa yang dia katakan? Nggak ada sih Pak, tapi cuma saya merasa tidak enak saja kalau sering terlambat dan tidak masuk sekolah. Begitu, jadi sekarang sudah jelas ya bahwa faktanya Bapak dan Ibu guru tidak melarang kamu untuk masuk sekolah ketika kamu terlambat. Kamu saja yang merasa kurang nyaman atau tidak nyaman sehingga kamu malas masuk ke sekolah. Iya sih Pak, memang sebelum sampai di sekolah saya biasa pulang karena takut dimarahi atau ditegur guru. Sekarang jelas perasaan tidak nyaman, merasa takut,
dan merasa khawatir untuk masuk ke sekolah itu adalah perasaanmu saja. Berarti kira-kira apa yang Junopan lakukan ke depan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Ya Pak, saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu. Tapi kira-kira bagaimana caranya Pak supaya saya bisa lebih fokus? Nah, kamu bisa melakukan atau melatih teknik kesadaran diri, manajemen waktu. Jadi kamu sebelum berangkat ke sekolah, kamu bisa mengatur terlebih dahulu pola waktumu. Dengan demikian, kamu bisa konsentrasi untuk berangkat ke sekolah. Terus, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Iya Pak, saya akan mencoba melakukan teknik kesadaran diri dan mengatur manajemen waktu saya seperti yang Bapak ajarkan tadi, dan berusaha lebih rajin lagi dan lebih semangat belajar Pak. Bagus sekali. Bapak yakin kamu pasti bisa, dan Bapak juga yakin bahwa kamu tidak akan malas lagi untuk datang ke sekolah. Dan Bapak bangga memiliki murid yang semangat dalam belajar. Baik Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak. Sekarang saya bisa plong. Kedepannya saya dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Amin, bagus sekali. Bapak akan selalu mendukung kamu. Kamu di mata Bapak adalah murid yang cerdas. Terima kasih, Jonathan. Baik Pak, terima kasih Pak. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu hari ini? Kebetulan besok orang masuk sekolah kan Pak. Jadi nanti besok saya akan lebih cepat datang ke sekolah supaya tidak terlambat lagi. Bagus. Lalu siapa yang akan membantu kamu menjalankan komitmen kamu? Saya akan mengajak orang tua dan saudara saya di rumah Pak. Manajemen waktu saya teratur dan supaya tidak lagi terlambat datang ke sekolah dan bisa belajar dengan baik bersama teman saya Pak. Alhamdulillah, baik. Sekali lagi, Bapak akan selalu mendukung kamu. Kamu di mata Bapak adalah murid yang cerdas, terampil, dan semangat. Baik Pak, terima kasih sekali lagi Pak. Saya bangga Bapak dan senang sekali hari ini. Terima kasih, Jonathan. Terima kasih Pak. Kulanjutkan terus ini anunya, rekamannya. Iya, oke. Ya, lanjutkan saja. Oke, mulai Miki, Pak. Ya, langsung. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bu. Silakan duduk Bu. Apa kabar hari ini Bu? Kabar baik, Pak. Mohon maaf, Pak, mengganggu, Pak. Enggak apa-apa Bu. Kebetulan hari ini saya enggak begitu sibuk. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya Bu. Jadi bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Pak. Tujuan saya datang ke sini, saya ingin cerita, Pak, tentang kendala-kendala yang saya hadapi dalam mempersiapkan anak-anak mengikuti OSN. Oh, gitu ya Bu. Kalau boleh tahu, apa kendala-kendala yang Ibu alami? Begini Pak, akhir-akhir ini saya perhatikan anak bimbingan saya itu kurang semangat belajar Pak. Sedangkan pelaksanaan OSN ini kan waktunya sudah dekat Pak. Baik, saya bisa mengerti Bu. Kalau boleh tahu, lombanya itu kapan dilaksanakan Bu? 2 minggu lagi Pak. Sedangkan saya lihat persiapan anak-anak itu masih sangat minim Pak. Baik Bu, jadi 2 minggu lagi ya. Jadi masalahnya
anak-anak bimbingan ibu kurang semangat ya Bu. Menurut Bu Arlinda, kira-kira apa yang membuat murid ibu kurang semangat belajarnya? Kalau saya ingat kembali, hal-hal yang mungkin menyebabkan murid-murid saya kurang semangat adalah pertama, mungkin pola pembimbingan dan pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan buat anak-anak, terlalu monoton Pak. Saya terlalu dominan sepertinya untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, mungkin karena materinya yang terlalu banyak sehingga murid kesulitan untuk mempelajari materi tersebut. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid ibu antusias kembali untuk belajar dalam mempersiapkan diri mengikuti OSI? Menurut saya, mungkin murid-murid bimbingan saya ini menginginkan pembelajaran yang lebih asik dan tidak monoton sehingga mereka tidak bosan. Wah, saya sangat setuju dengan pendapat Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat proses pembimbingan atau pembelajaran pada murid-murid itu asik, tidak bosan dan pada pembelajaran, Bu? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid, di mana murid itu harus aktif dalam pembelajaran. Kemudian perlu adanya ice breaking ataupun games supaya anak-anak itu bisa lebih enjoy dalam belajar, jadi pembelajarannya lebih menarik begitu Pak. Kalau sudah satu kali sudah nah, tidur nah. Baik, saya setuju Bu. Perlu ada Sendiri. tujuan yang berpusat pada murid, aktif dalam supaya kembali menjadi aktif. Terus mengenai materinya yang padat Bu, apa yang Ibu dapat lakukan untuk mengatasi kesulitan murid untuk mempelajarinya Bu? Materi yang padat Pak, mungkin saya bisa membuatkan anak-anak itu rangkuman materi dan mengajarkan bagaimana trik-trik cepat dalam mengerjakan soal. Baik, kalau boleh tahu selama ini apa saja sumber belajar yang Ibu gunakan, yang akan Ibu gunakan? Tapi tinggal nami. Jadi rencananya Pak yang ingin saya gunakan, saya sudah sering menggunakan buku-buku teks dan kumpulan-kumpulan artikel dari blog. Saya juga sering menggunakan video, tetapi mungkin masih kurang. Jadi saya ingin lebih menambah itu Pak, dan memberikan kebebasan kepada anak-anak saya untuk memilih mereka ingin belajarnya pakai apa. Jadi saya melihat motivasi minat mereka begitu Pak, supaya mungkin dengan begitu mereka lebih asik bisa mengikuti pelajarannya. Jadi ada minat dari diri mereka Pak begitu. Ya, saya rasa betul sekali Bu. Saya pun yakin sekali Bu, kalau kita bisa menggunakan berbagai sumber belajar, pasti itu kan membuat murid merasa antusias dan lebih mudah untuk belajar. Terekam semua Kak. Terus kalau boleh tahu Bu, kapan Ibu mulai melaksanakan rencana Ibu? Saya 2 titik. akan segera menyusun rencana ini Pak sepulang sekolah, dan Ini coaching. Mudah-mudahan Supervisi persiapan guru. dalam Harus ada waktu siap 2 Ibu minggu ambil. ini bisa dimaksimalkan Saya dengan bertanya. baik dan mendapatkan hasil yang baik Tapi pula. sebelum itu tanya dulu. Tanya dulu. Ya betul Bu, jadi waktunya memang sudah terbatas ya Bu, tapi saya percaya Ibu bisa melakukannya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Bu. Jadi menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu? Menurut saya, ukuran keberhasilannya yaitu ketika murid-murid saya itu dapat lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran bimbingan yang saya berikan, dan mereka bisa lebih cepat dalam mengerjakan soal, lebih cepat dan tepat begitu Pak dalam mengerjakan soal. Baik, jadi begitu ya Bu. Lalu apa komitmen Ibu agar rencana Ibu ini dapat berhasil? Bagaimana komitmennya Bu?
Komitmen saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan berbagai macam sumber belajar, dan sehingga anak-anak murid saya itu kebutuhan belajarnya bisa terpenuhi, kemudian mengajarkan trik-trik cepat mengerjakan soal agar murid lebih antusias dalam mengikuti bimbingan yang saya berikan, dan mereka bisa siap mengikuti perlombaan-perlombaan seperti OSN ini, Pak. Ya, luar biasa, Bu. Tetap semangat ya, Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik sampai pelaksanaan O2SN nantinya, OSN, dan mendapatkan hasil yang membanggakan. Terima kasih, Pak, sudah mau mendengarkan cerita saya dan membantu saya. Baik, Bu. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, Pak, saya permisi dulu, Pak. Selamat pagi, Pak. Iya, Bu. Silakan. Selamat pagi, Bu.